Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita memasuki bulan Agustus tahun 2022 tanpa terasa. Tapi saya percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan memberikan pertolongan buat kita sepanjang awal tahun sampai bulan Juli dan memasuki bulan Agustus tahun 2022. Dan pada waktu lalu kita belajar bersama-sama tentang Roh Kudus, dan bulan Agustus kita juga kembali mau belajar tentang pribadi Roh Kudus, dan dipastikan bahwa seluruh jemaat hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan mengalami kuasa kemurahan daripada pekerjaan daripada Roh Kudus. Sepanjang bulan Agustus kita belajar kembali tentang pribadi Roh Kudus. Penting kita memahami ini karena pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Dan Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak kenal Dia, dunia tidak terima Dia, dunia tidak melihat Dia, tapi kita kenal Dia. Dan Dia tinggal dalam diri kita, Dia menyertai kita. Nah, pribadi Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat mengasihi Bapa dengan cara melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu hal yang kita mau belajar adalah bagaimana Roh Kudus itu memuliakan nama Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 14 dikatakan, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus memuliakan nama Yesus. Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Berarti Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita untuk memuliakan nama Yesus, memuji menyembah Dia, dan hidup kita menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sehingga dimanapun kita berada, selalu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pribadi Roh Kudus juga Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sehingga ketika kita bersaksi, kita tidak perlu takut bahwa kemampuan daripada memberitakan Injil itu bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kita akan belajar bagaimana hidup kita harus bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Roh Kudus itu Dia akan bersaksi tentang Yesus. Dan kalau Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, maka kita juga bersaksi tentang Yesus. Dengan demikian, kita dimampukan untuk bersaksi tentang Yesus. Dan kesaksian kita, perkataan, perbuatan kita, sungguh memuliakan nama Tuhan. Akan ada tanda-tanda dan mukjizat yang menyertai kita. Pada bulan Agustus kita belajar bersama-sama tentang bersaksi, tapi di sisi yang lain juga kita mau melakukan pekerjaan misi Tuhan. Dan diingatkan kembali bagi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu misi. Dan yang terakhir, kita juga belajar sepanjang bulan Agustus bahwa ketika Roh Kudus adalah pribadi Allah, kita harus peka kepada Dia, kita harus tunduk kepada Dia, kita harus taat kepada Dia. Dengan demikian, Alkitab katakan kita tidak boleh mendukakan pribadi Roh Kudus. Lewat apa sekali? Kita tidak boleh mendukakan Dia lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita sekali. Dengan kita tidak mendukakan Dia, berarti kita akan bergerak dan bekerja sama dengan pribadi Roh Kudus, dan Dia menyetujui pekerjaan kita dan penyertaannya sempurna atas kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu memeterai kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam diri kita. Dan tolong jangan kita dukakan lewat perkataan, perbuatan kita. Mari kita sepanjang bulan Agustus belajar bersama-sama memuliakan nama Tuhan, bersama-sama menyaksikan nama Yesus, bersama-sama hidup dalam kekudusan kebenaran dan tidak mendukakan pribadi Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dan kuasa Allah yang sempurna dalam hidup kita, dan mukjizat Allah terjadi. Tetap semangat dan antusias untuk melakukan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.